Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridwallahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para kiai, para ulama, para masyayikh, para sesepuh, ini sepuh jamaah Masjid Taqwa ingkang kawula hormati, ingkang kawula mulyakaken, para bapak, para ibu hadirin ingkang rawuh wonten Masjid Taqwa mengikuti pengajian sonten menika. Ugi para kaum muslimin muslimat sing boten sempat rawuh teng masjid tapi kaum muslimin kaum muslimat, bapak-bapak ibu-ibu sing repot ning njaba gak sempat mlebu masjid, ora teko omah-omah. Yone kiambak-kiambak ingkang kawula hormati, ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah kita bersyukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa sonten menika kita tasih dipun paringi nikmat iman, nikmat Islam, saged nglampahi ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita dan amal ibadah di bulan Ramadan ini semuanya, arwah kita, darus kita, sedekah kita, dan semua amal kita di bulan Ramadan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sisa Ramadan masih kurang lebih 12 atau 13 dina maneh. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kekuatan, lancar, saged nglampahi Ramadan sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, insyaallah sesuai dengan rencana kalau dapat tugas ngisi niki gangsal dinten. Ini hari ketiga di Kantun Binjing Kalengjingben. Insyaallah hari keempat, hari kelima, insyaallah kita akan membahas tentang zakat. Mari sonten iki kita masih membahas tentang yang berhubungan dengan pembahasan kemarin, itu yang ada hubungannya dengan iman orang mukmin atau dengan keimanan kita. Perlu kita pahami bahwa dalam beragama nglakon perintah Gusti Allah niku kita menggunakan paling boten tiga hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan bersamaan. Ibadah itu meliputi satu keimanan. Keimanan itu keyakinan, atau bahasa lainnya akidah. Wong ibadah itu akidahnya harus benar, iman itu kudu benar. Semua ibadah itu harus krono Allah kok, harus mata-mata karena Allah. Nah, sing ngopeni ngeten iki bagian keimanan, bagian akidah. Kemarin ngoten yang kedua syariat. Syariat itu tata cara, aturan, peraturan dalam beribadah semuanya, dalam berakhlak, dalam bermasyarakat, hidup individu, hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, itu harus mengikuti syariat. Salat, poso, sapiturute zakat, haji sapiturute harus mengikuti syariat. Ilmune, syariate kudu dilakoni, diikuti dengan baik. Dan yang ketiga di akidah, syariat, dan yang ketiga adalah akhlak.
akhlak itu moral, ya. Etika, sopan santun. Wong ibadahnya api, akhlaknya kok mboten api, nggih mboten bener, nggih. Akhlaknya api, loman, api nang wong nang konco, tapi gak tahu ibadah, gak tahu sholat, nggih mboten bener. Yo ibadahnya sing dilakoni dengan baik, sholatnya, posone, sak piturute, akhlaknya juga baik. Tiga itu. Nah, kembali lagi, kita akan bahas tentang keimanan. Para bapak, para ibu, kita itu manusia. Sanes malaikat, yo duduk setan. Awake dhewe makhluke Gusti Allah sing arane menungso. Kita ini manusia diberi akal, diberi bekal akal oleh Allah. Sekaligus diberi nafsu, hati dan nafsu. Nafsu di dalam hati. Nek malaikat itu diparingi akal tapi mboten diparingi nafsu. Nek setan itu mboten diparingi iman tapi diparingi nafsu. Diparingi akal tapi nafsunya yang dominan. Nek hewan niku nafsu tok, mboten paringi akal. Nah, kita ini manusia yang diberi akal, diberi nafsu. Nah, kita diperintah oleh Allah untuk mengelola diri kita sesuai dengan perintah Gusti Allah. Nah, poso niki, puasa itu dalam rangka untuk mengelola nafsu kita. Hati kita yang di dalamnya ada nafsu dikelola, dimanage, dikendalikan dengan cara berpuasa. Sebabnya mboten dilatih ngeten iki. Nafsu ini bisa merusak diri kita sehingga timbul penyakit-penyakit hati. Gara-gara wong memenuhi nafsu itu malah timbul penyakit-penyakit hati, penyakit sombong, penyakit pamer, riya, penyakit dengki, penyakit iri dan seterusnya. Itu akibat orang mengikuti nafsu. Nah, puasa itu dalam rangka manusia, ya apa caranya manusia berhasil mengendalikan nafsunya. Ini berkaitan dengan ya apa iman ini dengan puasa itu bisa bertambah kuat. Mulai mudawibun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan kitab Al-Ghunyah li Tariqi Tariqil Haqqi Azza wa Jalla. Beliau berkata tentang iman, ya. Al-imanu qaulun wa amalun wa niyatun yazidu wa yanqusu, yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati wa yaqwa bil ilmi wa yad'ufu bil jahli wa bit taufiqi yaqa'u. Ibn Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang aulia, Sultanul Aulia. Beliau mengatakan dalam kitab beliau nggih punika Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haqqi Azza wa Jalla, beliau menyatakan iman itu ucapan, wa amalun lan perbuatan, wa niyatun dan keyakinan atau niat. Yazidu wa yanqusu, iman itu iso tambah, iso berkurang. Imane menungso, iman kita itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iso naik, iso turun, iso kuat, iso lemah, jadi mboten pernah stabil. Imane menungso, kita menjadi orang mukmin itu iman kita tidak pernah stabil, mandek, mboten. Kadang munggah, kadang mudhun, kadang bertambah, kadang berkurang. Yazdadu imanan ala imanihim, di Al-Quran juga begitu. Baca Quran itu nambahi iman, jadi iman bertambah. Terus kapan iman itu bertambah dan bagaimana iman itu bisa berkurang? Iman itu bertambah yazidu bil ta'ati. Iman kita akan bertambah kalau kita taat, manut nang Gusti Allah. Itu pertanda iman kita bertambah. Sregep ibadah, sregep sholat, sregep jamaah, itu pertanda iman kita bertambah.
Sebaliknya iman itu akan berkurang kalau kita maksiat. Wa yang bil maksiati. Iman itu berkurang, iman itu menurun kalau kita maksiat. Orang itu kenapa iso taat dan kenapa iso maksiat? Wong nek taat itu tandane imane tambah naik. Sebaliknya orang kalau maksiat itu imannya berkurang. Lah apa wong kok iso taat? Kenapa orang bisa taat dan kenapa orang bisa maksiat? Orang itu kalau meninggalkan nafsunya maka dia bisa melakukan taat. Sekali dia mengikuti nafsunya, berarti dia sudah maksiat. Ini kalau malah para yang dawuh pun Syekh apa ilah Sakandari, kitab hikam, kitab idolane tiang-tiang tasawuf. Orang-orang tasawuf itu selalu menjadi punya pegangan kitab favorit, kitab idola ya. Ya menika kitab hikam. Ingkang dipun karang dening Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau dalam kitab hikamnya menyatakan aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin aridho anin nafsi. Sumbere wong iku iso nglakoni maksiat gara-gara wong iku maksiat, gara-gara wong iku lali nang Gusti Allah, gara-gara wong iku nuruti nafsune, syahwate itu mergo seneng ngikuti hawa nafsune. Kalau aridho anin nafsi, wong nek ngikuti nafsu, maka segala macam kemaksiatan bisa muncul. Asal mulanya nuruti nafsu, pengen apa ya, keinginan manusia yang macam-macam itu menimbulkan wong garai maksiat. Nafsu, karena nafsu ini betul-betul Allah memperhatikan ya apa manusia itu bisa selamat dengan dibekali nafsu tapi tetap selamat, sehingga ada nafsu yang dinamakan nafsu mutmainnah ya. Saliyane nafsu mutmainnah itu elek kabeh, nafsu amarah lawamah tapi turutin itu elek kabeh, sing bagus hanya nafsu mutmainnah. Sehingga ada syariat puasa itu dalam rangka untuk tazkiyatun nafsi, untuk membersihkan nafsu. Sebab nafsu niku gak oleh dituruti. Dawuhipun Imam Al-Busiri. Imam Busiri niku auliya Gusti Allah, wali Gusti Allah sing hebat sekali. Beliau ngarang qasidah yang abadi sampai hari ini wong Islam kabeh hafal. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtakhimi. Itu karangane Imam Busiri, namanya qasidah burdah abadi. Karena wong nek pengen jadi wali kudu hafal qasidah burdah. Itu banyak qasidah burdah luar biasa. Itu salah satu bait syairnya itu ngomong, beliau menyatakan tentang nafsu. Wa nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbi radai wa in taftimhu yang khatimi. Wa nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbi radai wa in taftimhu yang khatimi. Wa nafsu ini menungso ini itu bagaikan bayi yang menyusu ibunya. Katifli kaya arek cilik sing jek ngempeng ibuke, jek nyusu ibuke, itu nafsu. Oleh Imam Busiri digambarkan nafsu itu seperti bayi yang menyusu. Intuh milhu, kalau ibuke membiarkan bayi itu terus ngempeng ae, maka dia sampai gede tetap ngempeng ibuke. Intuh milhu syabba ala hubbi radai. Intuh milhu syabba ala hubbi radai. Dia akan senang menyusui ibunya terus, ngempeng terus.
wa nafsu katiflin tuhmil syabal wa in taftimhu yang fatimi in taftimhu, tapi nek ibuke gelem nyapih, gelem menghentikan bayi itu dari nyusu, maka otomatis bayi itu akan sendirinya berhenti dari nyusu. Nafsu kita nek kita turuti niku terus mawon enten mawon jalukane. Pengen iki wis dituruti, pengen iki turuti terus. Mboten enten enteke, nggih. Urip niku nek nuruti nafsune. Nafsu. Lah nafsu biasanya ngejak sing elek-elek. Sing jahat. Ngejak dulit, ngejak mangan, ngejak keluyuran, ngejak sing seneng-seneng nggih. Nafsu biasanya golek perkara sing disenengi, turu, mangan, dolen, pokoknya sing enak-enak tok. Iki nek dituruti gaene entek. Mangan sak kok sembarang mangan. Akhirnya kakan mangan terus sembarang mlebu kan dari penyakit. Ya niku. Itu gara-gara yang memenuhi nafsu. Nah poso niki untuk Gusti Allah bertujuan agar manusia itu bisa mengendalikan nafsu. Al-kadzimin al-ghaiz, menahan nafsunya, menahan amarahnya. Dan ini dituruti ya mari timbul penyakit-penyakit, penyakit sombong, penyakit apa nih? Pamer, riya, penyakit dengki, penyakit unek-unek elek, hasud, tapi turut. Dan kita berhasil menekan nafsu kita, itu akan otomatis hati menjadi sehat. Hati menjadi sehat. Kalau terhindar dari penyakit hati, ya. Kalau kita dengan puasa, dengan menahan nafsu, mengendalikan nafsu terus menerus, akhirnya penyakit itu, penyakit hati itu menjadi hilang, jadi sehat. Ini cerita hadis, cukup dengan waktu ini. Enten sahabat itu mboten terkenal meh waktu itu. Jam 5 pinten. Yang cukup enggak. Kurang 10 menit. Singkat cerita ngeten mawon, nggih. Nah, zamannya Kanjeng Nabi itu enten seorang laki-laki itu disebutkan oleh Kanjeng Nabi itu rajulun min ahlil jannah. Laki-laki, seorang laki-laki penghuni surga. Jadi Kanjeng Nabi itu ngaji, ngeten sonten ngaji ya. Kanjeng Nabi langsung nyeletuk ngendikan sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Terus tiba-tiba tidak lama ada seorang laki-laki masuk ke dalam lingkaran Kanjeng Nabi. Sahabat Ansor, bukan terkenal sahabat Ansor ini. Ya kabeh heran, wih, wong iki wong ahli swarga. Terus besoknya juga sama, Kanjeng Nabi ngendikan yang sama, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Tidak lama kemudian orang itu datang, melok gabung dengan Kanjeng Nabi. Itu mukanya masih basah karena tetesan air wudu dan sambil nggawa bakia. Hari ketiga juga sama, Kanjeng Nabi ngendikan, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Tidak lama kemudian laki-laki itu datang. 3 kali Kanjeng Nabi ngendikan dengan perkataan yang sama. Kemudian diam-diam ada sahabat yang terkenal yaitu Abdullah bin Amr bin As itu penasaran, apa hebati wong iki, apa amali wong iki sampai Kanjeng Nabi ngendikan nek dia itu penghuni surga. Akhirnya ditutni yang wau kali Abdullah bin Amr bin As, wahai si fulan, kula niki mboten wani mulih, kula pengen nginep teng omahe sampean. Soalnya kula ambek bapak kula enten masalah. Itu hanya modus saja supaya dia bisa mengamati, meneliti, mensurvei apa amale wong iku sampai Kanjeng Nabi mengatakan dia seorang penghuni surga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As melok nginep teng diane tiyang wala wau sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari. Singkat cerita soalnya waktunya setelah cukup nggih. Singkat cerita Abdullah bin Amr bin As selama 3 hari itu dia tidak melihat sesuatu yang istimewa dari laki-laki itu. Tak delok tak amati 3 dina amale ngono iku padha karo aku. Bengi ya turu,
juga tangi tahajud, pagi sholat subuh, pokoknya podo standar sampai amali Abdullah bin Amr As. Terus Abdullah bin Amr bin As itu ada zon, ada persangkaan, yang ngono ya podo ae, gak ono istimewane. Terus ngaku Abdullah bin Amr bin As, si fulan ngeten nggih, kula terus terang mawon, sajane kula niki mboten enten masalah kali bapak kula. Kula sajane nggih mboten napa-napa wangsul. Cuma Kanjeng Nabi itu ngendikan ngeten sampean niku ahli surga. Sajane kelebihan sampean apa? Kok diomongno mbek Kanjeng Nabi sampean itu penghuni surga. Terus si fulan tadi mengatakan, "Oh, apa yang aku lakukan itulah yang kamu lihat." Ya sing sampean wasno ya iku amal kula sehari-hari ya itu. Terus Abdullah bin Amr bin As langsung lho ning ngono ya padha ae karo aku. Terus ya sing ngono aku tau mulai wis pamitan. Nah sebelum pamitan itu siapa orang itu mengatakan ngeten. Apa yang kamu lihat itulah yang aku lakukan ya. Illa ya. La ma huwa illa ma ra'aita. Ma huwa illa ma ra'aita. Apa yang kamu lihat itu, apa yang kamu lakukan itulah yang apa yang kamu lihat itulah yang aku lakukan. Cuma ghayra anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin atahullahu iyahu salimal qalbi. Cuma saya itu sejak dulu sampai sekarang itu tidak pernah punya rasa niat jahat, tidak punya unek-unek sing elek, tidak pernah dengki kepada seseorang. Cuma sing kula jaga nggih, nek amal kula nggih kados sampean, cuma sing kula jaga niku kan biyen sampai saat iki sateruse saya itu tidak pernah punya niat jahat, tidak pernah punya unek-unek sing elek, tidak pernah punya rasa dengki, rasa iri kepada siapapun. Niku sing kula jaga. Oh ya iki sing garai sampean iku diangkat derajat kali Gusti Allah sehingga Kanjeng Nabi mengatakan kamu itu seorang laki-laki penghuni surga. Sementara itu sing gak patek tak perhatekno, itu kata-kata Abdullah bin Amr bin As. Jadi apa? Orang kalau bersih hatinya, menjaga hatinya dari sifat buruk penyakit hati, terbebas dari rasa dengki, rasa iri, rasa niat jahat, insya Allah sesuai dengan hadis qalawau, insya Allah menjadi rajulun min ahlil jannah, menjadi laki-laki penghuni surga. Jadi kudu dijaga ibadahnya, sholatnya, posone, sapiture, tapi yang tidak kalah penting yaitu menjaga kebersihan hati, kesucian hati, tazkiyatun nafsi, membersihkan nafsu dari penyakit-penyakit hati. Itu penting sekali. Ranten menikah, tiang-tiang kenapa orang itu sampai melo torekoan, melo kelompok-kelompok tasawuf, ya, melo beat, melo toreko, itu dalam rangka itu menjaga kejernihan hati, terus kebersihan hati. Dan itu dijadikan perhatian orang-orang kalangan sufi ahli tasawuf menuju supaya hati bersih, hati suci, dan bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi mugi-mugi napa ingkang sampun kita bahas wonten menika estu-estu dados ilmu ingkang manfaat, dados bisa menambah motivasi kita dalam beribadah, sekaligus menjaga hati kita agar hati ini tetap bersih, tidak ternodai oleh penyakit-penyakit hati. Terima kasih, mugi-mugi manfaat, mugi-mugi puasa kita dan lain sebagainya diterima oleh Allah.
Monggo kita akhiri kati doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata fi kulli birrin wa salamata min kulli syarrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridha lana salahun illa qadaitaha wa yasartaha wa baraktaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Semanten kurang luwih nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.